Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Cilacap Utara. Yang kami hormati Ibu Pengawas PAI Kecamatan Cilacap Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Cilacap Utara. Yang kami hormati Ketua KKG PAI beserta jajaran pengurusnya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru PAI Kecamatan Cilacap Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min ayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah Allah berkenan mengizinkan kita semuanya untuk bertemu di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Sebelum awal Ramadan, kita pernah berdoa kepada Allah agar dipertemukan di bulan Ramadan. Semoga dengan diijabah ini kita bisa lebih memaksimalkan beribadah dengan lebih sungguh-sungguh kembali. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya. Dan semoga kelak kita dipertemukan beliau di jannahnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menuju hari ke-17 ini semoga kita lebih intens lagi dalam berinteraksi terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup untuk kita semuanya agar kita menjadi orang-orang yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat, karena itu pasti tujuan kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita menjadi orang-orang yang selamat, apa sih adab kepada Al-Quran yang perlu kita amalkan? Adab bersama Al-Quran secara umum yang pertama adalah beriman kepada Al-Quran, yaitu meyakini atau yakin, percaya terhadap Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu menjadi petunjuk untuk kita semuanya dalam mengarungi kehidupan ini. Karena pastinya setiap manusia akan mendapatkan ujian dari Allah. Maka dengan ujian gitu, ketika kita ingin menjadi orang yang selamat, maka perbanyaklah kita memahami Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk untuk kita semuanya agar menjadi orang-orang yang selamat. Ketika seorang mengakui dirinya muslim namun jarang berinteraksi terhadap Al-Quran, apakah dia tidak ingin kehidupannya menjadi kehidupan yang selamat, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang lebih tenang? Ketika seorang menginginkan ketenangan itu, maka dengan Al-Quran, dengan interaksi, dengan membaca Al-Quran, insya Allah itu akan memberikan ketenangan untuk si pembacanya. Terutama kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab yang ketiga adalah pelajari dan tadabburi Al-Quran. Maksudnya di sini adalah kita memahami apa yang telah kita baca dan apa kandungan di dalamnya. Sehingga ketika kita membaca, maka kita memahami secara keseluruhan dan kita bisa mengamalkannya. Pernah dikisahkan di saat wahyu yang terakhir, para sahabat didengarkan dengan wahyu terakhir tersebut, namun ternyata hanya Abu Bakar As-Siddiq yang menangis dengan turunnya wahyu yang terakhir itu. Abu Bakar menyadari bahwa
Maksud dari ayat tersebut bahwa Rasulullah telah selesai dalam dakwahnya menyampaikan Al-Quran. Artinya Rasulullah akan segera tiada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adab yang keempat yaitu i'tiba. I'tiba itu mengikuti apa kata Al-Quran. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 155 diperintahkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti petunjuk Allah. Maka bersandarlah kepada Allah. Jika seseorang tidak mau mengikuti perintah yang Allah berikan saat dia menghadapi ujian, maka dia akan merasa orang yang paling sempit, orang yang merasa paling sedih bisa jadi, karena dia tidak memahami bahwasanya setiap ujian yang Allah berikan pastinya ada hikmah, pastinya ada petunjuk. Tapi saat dia tidak mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan tidak mengetahui apa maknanya, maka dia akan merasakan hidupnya sempit. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu, mari kita pahami Al-Quran dan ikuti apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Insya Allah, hal itu akan menjadikan hidup kita merasa lebih tenang. Dan saat kita mendapatkan ujian, maka dari situ kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Dan kita tidak merasakan orang yang paling hina. Adab yang kelima yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah satu-satunya pedoman hidup. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 51 yang berbunyi, "Tidakkah cukupkah bagi mereka bahwa kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu benar-benar terdapat rahmat dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman." Saat orang beriman mendapatkan ujian, maka dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Maka dia akan kembali kepada Al-Quran, dia akan pelajari Al-Quran, apa yang harus dia lakukan sesuai dengan Al-Quran, sehingga dia menjadi orang-orang yang selamat. Artinya orang tersebut sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Ketika seorang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, insya Allah dia tidak akan merasa orang yang paling hina, namun dia merasa bersyukur apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah ujikan, sejatinya dia memberikan kebaikan untuk kita semuanya ketika kita memahami ilmunya. Maka dari itu berprasangka baiklah kepada Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, bahwasanya Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah sarana kita untuk menuju jannahnya. Maka intenslah kembali kepada Al-Quran, terutama di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan banyak limpahan rahmat dari Allah, kasih sayangnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam membaca, memahami, mengamalkan terhadap Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kehilafan dari saya, mohon maaf. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.